Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ita. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat saya. Oke, alhamdulillah sehat Bu ya. Ya Bagaimana Bu, kabar Ibu? alhamdulillah sehat juga Bu. Gini Bu ya, terkait masalah pasca observasi Bu ya. Setelah Ibu melaksanakan observasi di kelas kemarin nih. Jadi tujuan kita pada hari ini tuh bagaimana hasil dari observasi yang telah Ibu laksanakan dalam kelas. Pertama-tama saya ingin menanyakan terlebih dahulu Bu ya, bagaimana perasaan Ibu ketika saya melihat Ibu di dalam proses pembelajaran di kelas kemarin. Perasaan saya senang ya, alhamdulillah karena dengan berkat bimbingan Ibu dari Ibu Rini ya, saya bisa bagaimana caranya mengovercome murid-murid langkah-langkah yang apa yang bisa saya lakukan dalam pembelajaran yang kemarin. Kemudian menjadi pengalaman bagi saya, terus menambahkan pengetahuan bagi saya juga dalam memanajemen anak-anak di dalam kelas. Alhamdulillah Bu ya. Terkait dalam proses observasi yang kita lakukan kemarin Bu, saya ingin mengulang kembali nih, bagaimana sih Bu langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin? Ya, pertama-tama ya seperti kita biasa ya melakukan pembiasaan dulu terhadap anak-anak dengan membaca doa, kemudian menanyakan bagaimana keadaan mereka, terus mempersiapkan apa yang mau disiapkan sebelum belajar, melihat mereka sudah mulai mau memulai pelajaran secara serius atau tidak, menertibkan anak terlebih dahulu. Kita membuat kesepakatan, tidak membuat yang namanya peraturan tapi kesepakatan. Nanti anak-anak kalau kita buat peraturan, mereka merasa terbebani ataupun mereka juga merasa tidak bebas dalam melakukan proses belajar mengajar nanti. Terus anak-anak itu dalam proses belajar di inti ya Bu ya, saya mencoba untuk melakukan yang namanya diferensiasi. Saya buat kelompok menjadi 3 kelompok, itu ada 3 kelompok, 1 kelompok untuk anak yang memang daya pikirnya sudah bagus, dikatakan bagus, ada kemudian kelompok kedua yang cukup, kelompok ketiga yang perlu kita bimbing lagi. Tapi saya memberikan soal itu berupa LKPD secara berkelompok, ada juga LKPD secara individu. Kemungkinan anak-anak itu saya memberikan soalnya berbeda berdasarkan pemikiran mereka sendiri-sendiri dari yang 3 kelompok tadi. Tapi anak-anaknya tidak tahu. Menurut saya kalau anak tahu nanti mungkin mereka merasa, oh mengapa kami dibedakan. Dari situ saya memberikan kelompoknya secara berkelompok untuk anak-anak, tapi mereka tidak tahu soal kalau mereka itu dibedakan soalnya berdasarkan pemikiran mereka. Iya Bu ya, terkait tentang pembelajaran diferensiasi yang telah Ibu lakukan kemarin pada saat observasi Bu ya. Dari langkah-langkah yang telah Ibu terapkan di dalam kelas pada observasi kemarin, nih kira-kira area mana yang sudah berhasil ketika Ibu melaksanakan pembelajaran observasi kemarin Bu? Kalau itu menurut saya anak-anak mulai tahu bagaimana caranya bekerja sama, berkolaborasi, mulai tahu yang namanya menghargai pendapat dari teman-temannya, tapi masih juga yang namanya proses belajar mengajar ya, itu mungkin masih ada anak yang kurang tertib dalam pembelajaran kemarin. Oke, alhamdulillah Bu ya. Jadi pada proses pembelajaran kemarin diferensiasi area perkembangan telah berhasil. Anak-anak sudah tahu Bu ya bagaimana cara berdiskusi baik, berkelompok dengan temannya, sudah bisa bekerja sama dengan oke lah Bu ya. Oke, dari tadi kita udah membahas masalah langkah-langkah dan area perkembangan telah Ibu berhasil melaksanakannya. Kira-kira nih kendala apa yang telah Ibu hadapi ketika pada saat observasi kemarin? Ya, itu kendalanya tadi, masih ada anak-anak yang tidak mau berkolaborasi dengan kawannya. Susah memberikan pendapat mungkin ya. Merasa dirinya tidak terlalu mau bergaul dengan teman, ada. Itu masih ada 1-2 orang anak, ada juga yang kurang tertib dalam belajar. Itu saja. Jadi pada saat pembelajaran observasi kemarin Ibu sudah melaksanakan diferensiasi,
terus Ibu menemukan ada kendala. Tadi kendala yang Ibu hadapi tadi itu ada beberapa anak yang memang masih malu atau tidak mau tampil di depan, Bu ya. Tapi secara global dia berdiskusinya sudah mampu, Bu ya. Ini kira-kira dari yang Ibu dapatkan dari kendala-kendala yang Ibu terjadi tadi, kira-kira kenapa itu bisa terjadi, Bu? Kalau menurut Ibu sendiri? Mungkin kurang komunikasi sedikit dengan anak. Harus diberi pengarahan sedikit lagi anak. Oke, jadi kendala ini bisa terjadi karena tadi kurang komunikasi, Bu ya. Kendala komunikasi terhadap siswa tersebut, Bu ya. Oke, sekarang nih kira-kira dari kendala yang menghadapi, solusinya apa kira-kira, Bu? Solusinya ya pertama kali saya coba untuk mendekati anak tersebut. Saya menanyakan bagaimana keadaannya hari itu, apa yang dia rasakan, apa yang kira-kira mengapa dia susah untuk mau berkolaborasi dengan temannya. Apakah dia ada masalah di rumah atau di sekolah atau bagaimana. Setelah mendengarkan cerita dari anak tersebut, kita mencoba mencari solusinya sama-sama. Sebagai contoh, satu anak itu dia ada bermasalah saat orang tuanya ada bermasalah antara ayah dengan ibunya. Jadi anak itu malas, jatuhnya malas karena suasana di hatinya mungkin tidak enak hari itu, jadi dia tidak mau belajar. Jadi suntuk, bosan mungkin dari suasana hatinya. Dari kemudian itu saya mulai mencoba juga, mulai kontak orang tuanya, bertanya, saya kasih tahu bagaimana suasana hati anaknya saat itu. Terus orang tuanya mungkin merasa nggak enak mungkin ya Bu ya dalam proses belajar mengajar anak seperti itu. Jadi saya minta tolong kerjasama orang tuanya untuk bisa mengawasi anaknya, menanyakan perasaan anaknya saat itu bagaimana, sehingga supaya anak itu tidak membawa emosinya, yang kita mencoba mencari solusinya sama-sama. Sebagai contoh, satu anak itu dia ada bermasalah saat orang tuanya ada bermasalah antara ayah dengan ibunya. Jadi anak itu malas, jatuhnya malas karena suasana di hatinya mungkin tidak enak hari itu, jadi dia tidak mau belajar. Jadi suntuk, bosan mungkin dari suasana hatinya. Dari kemudian itu saya mulai mencoba juga, mulai kontak orang tuanya, bertanya, saya kasih tahu bagaimana suasana hati anaknya saat itu. Terus orang tuanya mungkin merasa nggak enak mungkin ya Bu ya dalam proses belajar mengajar anak seperti itu. Jadi saya minta tolong kerjasama orang tuanya untuk bisa mengawasi anaknya, menanyakan perasaan anaknya saat itu bagaimana, sehingga supaya anak itu tidak membawa emosinya yang dia dari rumah ke sekolah hingga bisa merusak yang namanya proses dia belajar. Jadi solusi yang tadi itu mungkin lebih pendekatan dengan siswanya, Bu ya. Kalau dalam pembelajarannya, Bu, setelah Ibu melakukan pendekatan itu diterapkan lagi dalam kelasnya gimana, Bu? Saya coba lagi untuk membuat kira-kira soal yang menurutnya begitu menarik bagi dia, ya, yang bisa memotivasinya untuk belajar. Misalnya dengan buat cerita yang bergambar atau yang mengenai cara mencontoh soal, menjodohkan berdasarkan gambar yang bisa membuat dia cepat menangkap soal tersebut jawabannya. Oke. Kira-kira nih Bu, dari yang telah Ibu solusi yang telah Ibu temukan, kapan nih pelaksanaan akan Ibu lakukan pelaksanaannya? Itu saya lakukan setelah anak itu bisa mengendalikan dirinya dulu terlebih dahulu. Kemungkinan 2 hari atau 3 hari setelah saya memberikan pembelajaran dari sebelumnya. Oke, Ibu, terima kasih Bu ya atas awal kita praobservasi sampai observasi dan pasca observasi. Mungkin saya juga mendapatkan pengalaman dari Ibu ketika pelaksanaan observasi dalam kelas, Bu ya. Itu saja Bu hasil dari pasca observasi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ita. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu.